Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut.
Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah.
Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP.
Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut.
Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 07 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah.
Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP.
Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes AD menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Puslap 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam Live Update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air.
Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan
mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam.
Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut.
Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 07 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah.
Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP.
Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus yakni lokasi tewasnya Hendrawan di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut.
Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah.
Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP.
Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 07 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut.
Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah.
Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP.
Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslap 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut.
Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah.
Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP.
Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslap 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut.
Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 07 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan
mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Anggi Okmingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam.
Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Puslap 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus yakni lokasi tewasnya Hendrawan di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air.
Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan
mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam.
Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 07 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut.
Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah.
Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP.
Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus yakni lokasi tewasnya Hendrawan di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut.
Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah.
Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP.
Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslap 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut.
Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah.
Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostevan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP.
Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Puslap 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut. Analisis ketiga Adrianus yakni lokasi tewasnya Hendrawan di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit. Kemudian pemeriksaan umum kendaraan untuk jejak atau toll mark pada bumper depan dan belakang, 4 roda, 4 pintu, kaca depan, kaca kanan depan, handbrake, persneling, dan setir mobil. Kombes Ade menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Ia menyampaikan proses pendalaman saat ini masih terus berlangsung, dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Puslab 4. Adapun jasad Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan mengapung di Laut Marunda oleh nelayan. Tak ada tanda bekas luka di tubuh jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju suatu tempat di wilayah Tangerang. Namun dari penelusuran polisi, korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Berdasarkan rekaman CCTV, korban mulanya terlihat mengendarai mobil Toyota Vios berplat nomor B1606LB. Saat itu mobil korban masuk ke dermaga KCN Marunda sekira pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju menyusuri KD 007 maksud kami sampai 08 hingga ke ujung dermaga sampai akhirnya jatuh ke laut. Sebelumnya Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi semua kaca pecah. Penyelam dari Basarnas Special Group atau BSG menemukan mobil itu tenggelam dengan jarak 5 meter dari bibir dermaga KCN Marunda. Mobil itu tenggelam dan tertutup lumpur di lautan sedalam sekitar 6 meter. Desiana menduga pecahnya kaca mobil tersebut karena benturan mobil dengan dasar laut saat terjun. Adapun terkait penyebab meninggalnya Hendrawan Ostefan masih misterius. Polisi belum memberikan keterangan resmi soal itu. Masih belum diketahui apakah pensiunan Jenderal TNI itu bunuh diri atau telah meninggal sebelum mobilnya meluncur bebas masuk ke laut. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebut mobil kaca yang pecah jadi petunjuk mengungkap penyebab meninggalnya Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Menurut Adrianus, pecahnya kaca menjadi jawaban mengapa jenazah Hendrawan ditemukan mengapung sehingga jenazah tidak terkunci di dalam mobil. Jika almarhum berniat mengakhiri nyawanya sendiri dengan bunuh diri, Adrianus memperkirakan seharusnya jenazah tetap berada di dalam mobil. Kemungkinan itu terbuka sebab bisa saja almarhum keluar dari dalam mobil bukan karena disengaja, melainkan karena kaca yang pecah membuat jenazah bisa mengapung. Namun untuk memastikan penyebab kematian karena bunuh diri atau tidak, masih ada hal lain yang masih bisa menjadi petunjuk, yakni hasil otopsi. Adrianus mengatakan jika menerjunkan mobil ke laut menjadi cara mengakhiri hidup, maka seharusnya Hendrawan masih bernapas saat masuk ke dalam air. Kemungkinan lain bisa saja terjadi, yakni Hendrawan sudah meninggal sejak dalam mobil yang melaju terjun ke laut.
Analisis ketiga Adrianus, yakni lokasi tewasnya Hendrawan, di mana yang disebutnya juga bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang bisa dijangkau semua orang. Menurutnya, jika ini adalah tindakan bunuh diri, maka merupakan bunuh diri yang intensional. Terlihat dari keadaan di dermaga KCN Marunda yang pada saat kejadian cukup terang. Mobil melaju dengan lampu menyala dari sisi barat menuju ke sisi timur dermaga. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Sementara itu, berdasarkan rekaman CCTV kedua, terlihat posisi terceburnya mobil yang dikendarai Hendrawan berada di belakang sebuah kapal tongkang. Mobil itu tampak melaju lurus ke arah laut, sementara di sisi kanannya sebenarnya ada jalan berbelok yang mengarah keluar dermaga. Dalam video rekaman CCTV kedua itu juga terekam bahwa mobil tak lagi terlihat setelah terjatuh secara mendadak di belakang kapal tongkang. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Anggi Okmingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Polisi menyampaikan fakta terbaru mengenai kasus tewasnya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan mengambang di dermaga Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada 10 Januari 2025 lalu. Terungkap bahwa mobil Toyota Vios yang dikendarai korban melintas di Jalan Gunung Sahari tanpa ban kanan bagian depan. Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa korban berkendara berputar-putar sampai ke Bogor sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Marunda. Padahal pihak keluarga menyatakan bahwa korban awalnya berangkat dari rumah menuju wilayah Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menuturkan berdasarkan pemantauan dari penyidik atau analisa CCTV, mobil korban dikendarai tanpa ban kanan bagian depan. Tim penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puslab 4 Bareskrim Polri juga sudah melakukan olah TKP lanjutan dan melakukan pemeriksaan fisik. Diperkirakan kecepatan mobil sesaat sebelum jatuh ke laut yakni 35 km per jam. Analisa kecepatan itu didapatkan dari membandingkan antara jarak dan waktu pada rekaman CCTV di TKP. Pengambilan titik koordinat untuk pengecekan cuaca, kecepatan angin dan kelembapan pada saat kejadian dilakukan dengan menggunakan satelit.